Bapak Ibu Jemaat selamat sore, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk ketemu semua. Dan sambil menunggu ibadah ini dimulai, beberapa pujian untuk kemuliaan nama Tuhan akan kami lantunkan. Tuhan memberkati ketemu semua. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah.
nyanyikan refnya bersama-sama. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Kristus kasihi, selamat sore, shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 23 Agustus 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di ibadah minggu keempat, khusus yang baru mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa hut kelahiran, hut pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Terima kolekta ibadah minggu 16 Agustus 2026 jam 9 pagi sebesar 14.116.000. Syukur sebesar 1.068.000. Persepuluhan sebesar 2.177.000.
dan sarana fisik sebesar 495.000. 2. Terima kolekte ibadah Minggu 16 Agustus 2026 jam 6 sore sebesar Rp9.269.500. Syukur sebesar Rp1.559.000. Persepuluhan sebesar Rp523.000 dan sarana fisik sebesar Rp205.000. 3. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya A. Mailuhu Sileti dengan menggunakan tata ibadah minggu keempat. 4. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Betanya. 5. Pembacaan Alkitab terambil dari Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 6. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Bapak Roni Sahetapi, Saudari Olivia Taberima. 7. Lagu prosesi masuk para pelayan menyanyi doa sahabat lama nomor 191 bait 1, 2 dan bait yang ketiga. 8. Lagu untuk jabat tangan nyanyian doa sahabat lama nomor 216. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu keempat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 23 Agustus 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta E. Muskita MTH, Ketua. Pendeta A. Titahai Lewaka Besi MSI, Sekretaris.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, dengarkanlah nats pembimbing yang terbaca dari Yeremia 22 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah korban perampokan dan tangan penganiayaan. Jangan engkau menindas dan jangan melakukan kekerasan terhadap pendatang, anak yatim dan janda. Juga janganlah engkau menempatkan darah orang tidak bersalah di tempat ini. Demikianlah nats pembimbing kita saat ini. Biarlah nats ini menjadi kekuatan bagi kita untuk memasuki perjalanan di usbu yang baru ini. Jangan lupa nama Tuhan yang benar, yang teguh. Nama itu berteduhan bagi jiwa yang keluh. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Nama itu amat kuat dan olehnya kau menang atas musuh yang berbuat susah dengan angkat perang. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur.
Tuhan, kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, baharuilah roh batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dosa dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara, karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Ganti
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan yang terambil dari TB2, Kitab Yeremia 22 ayat 1 sampai dengan 9. TB2 Yeremia 22 ayat 1 sampai dengan 9. Mendahuluinya kita akan berdoa sebelum pembacaan Alkitab dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 56. Pembacaan Alkitab terambil dari TB2, Kitab Yeremia 22, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil dan ayat yang genap akan dibacakan oleh jemaat. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah firman ini di sana. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah korban perampokan dari tangan penganiayaannya. Jangan engkau menindas dan jangan melakukan kekerasan terhadap pendatang, anak yatim, dan janda. Juga janganlah engkau menumpahkan darah orang tak bersalah di tempat ini. Akan tetapi, jika kamu tidak mendengar perkataan ini, aku bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam
api. Orang akan menjawab, sebab mereka telah meninggalkan perjanjian Tuhan Allah mereka, lalu sujud menyembah ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat sore, shalom. Shalom. Beta berharap Bapak Ibu tetap semangat menjalani hidup ini. Bapak Ibu, mengawali refleksi ini beta punya sebuah cerita. Ada seorang petani yang suatu saat dia baru pulang mengerjakan lahannya, dan di tengah panas dia duduk di bawah sebuah pohon kersen. Karena panas dia berteduh di pohon itu, lalu sambil kipas-kipas dia bilang begini. Dia nganga ke atas terus dia bilang, Tuhan ini memang sing adil. Masa buah kersen yang kecil-kecil ini akan pempohong besar. Kebetulan di samping dia itu ada tanaman labu yang sedang menjalar. Lalu dia bilang, masa labu buah besar-besar begini akan tumbuh cuma merayap di tanah. Sedangkan buah kersen ini yang cuma buah kecil ini dia pempohong paling tinggi. Tuhan itu memang yang adil. Sementara dia duduk dan hampir mengantuk, tiba-tiba buah kersen itu jatuh dia kepala. Langsung dia bilang, dia berdiri dan dia bilang, Tuhan itu adil, Tuhan itu adil. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tadi dia pun keinginan itu pohon labu yang ada di atas kepala, pasti bagaimana labu itu jatuh tindis dia pun kepala mungkin sudah hancur. Ya Bapak Ibu, cerita ini mau menggambarkan bahwa seringkali kita menilai sebuah keadilan itu menurut versi kita. Dan kita menganggap apa yang kita pikirkan itu betul, adil. Bicara tentang keadilan Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Beta dan Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan sebagai kepala bagi gereja Protestan Maluku. Sebab atas anugerah dan kebaikan Tuhan, katong boleh merayakan perjalanan kemerdekaan bangsa dan negara ini sampai di usia 81 tahun. Bahkan sebagai warga masyarakat Maluku, kita pun bersyukur untuk 81 tahun bagi Provinsi Maluku. Ini usia yang tidak lagi muda. Dan banyak hal telah dialami oleh bangsa dan negara ini, termasuk oleh kota Maluku, oleh tanah Maluku ini, kota Ambon ini. Hal yang kedua Bapak Ibu, sebagai gereja, beta dan Bapak Ibu turut hadir dan bertumbuh dalam realitas berbangsa dan bernegara. Dengan begitu banyak persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang terjadi. Kita sering menyaksikan ketimpangan-ketimpangan sosial terjadi di sekitar kita. Ada orang yang hidup berkelimpahan. Namun tidak sedikit pula yang bergumul dalam kemiskinan, kesusahan, dan ketidakadilan. Kondisi-kondisi ini lalu membuat beta dan Bapak Ibu bersuara, menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang-orang di sekeliling kita, menyalahkan keadaan ini.
Bahkan mungkin kita juga bisa menyalahkan Tuhan karena merasa keadilan tidak ditegakkan seperti sang petani tadi. Kenapa orang itu mesti susah? Kenapa beta mesti begini? Kenapa orang itu mesti begini? Namun Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, pernahkah kita bertanya pada diri kita, apakah kita sudah memperlakukan keadilan kepada sesama dengan baik? Apakah kita ini pelaku-pelaku keadilan atau justru ketidakadilan? Minggu ini Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku memberi tema Gereja Tekun Memperjuangkan Keadilan Sosial bagi Masyarakat. Dan bacaan firman Tuhan yang mendasari tema ini terambil dari Yeremia 22 ayat 1 sampai 9. Ayat pertama sampai dengan ketiga dari bacaan ini menggambarkan bagaimana Tuhan melalui Nabi Yeremia memberikan peringatan kepada keluarga Raja Yehuda supaya mereka menegakkan keadilan dalam pemerintahan. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita membaca di pasal-pasal sebelum pasal 22 ini, kita akan menemukan bahwa sebelum Raja Yehuda yang memerintah seperti yang digambarkan di dalam pasal 22 ini, Raja Yosia adalah salah satu raja yang memerintah Yehuda. Dia memerintah Yehuda dengan menegakkan kebenaran dan keadilan. Ia mengantar umat Yehuda untuk mengenal Tuhan dan dekat pada Tuhan. Ia menjadi sosok seorang pemimpin yang menata masyarakat dengan baik. Dia berlaku adil dan jujur. Bahkan hidupnya menjadi teladan bagi umat saat itu. Tetapi ketika Nabi Yosia selesai dengan tugasnya dan digantikan, setelah Raja Yosia menyelesaikan tugasnya dan digantikan oleh raja-raja Yehuda yang lain, mereka memerintah dengan lebih mengandalkan kekuatan mereka. Mereka tidak menegakkan kebenaran dan keadilan. Mereka memperlakukan orang miskin dengan membiarkan mereka menjadi orang-orang yang harus ditindas. Mereka membawa umat Yehuda menjadi umat yang keras kepala, atau dalam istilah Alkitab bebal. Mereka membuat umat tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Disinilah awal kehancuran bagi Yehuda. Disinilah awal kejatuhan Yehuda. Dan karena itu Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk mengingatkan para penguasa yang ada di Yehuda untuk melakukan keadilan. Yeremia datang dan menegaskan bahwa Allah menolak penguasa Yehuda yang melakukan ketidakadilan dan melanggengkan sistem penindasan terhadap rakyat kecil. Peringatan ini dipertegas Yeremia dengan mengatakan bahwa raja harus memimpin dengan keadilan dan kebenaran, memberikan hak orang yang dirampas, berpihak kepada mereka yang lemah. Dan raja harus melakukan itu dengan sungguh-sungguh, bukan cuma sekedar bilang-bilang, bukan cuma sekedar berkata-kata. Yeremia menegaskan Raja Yehuda harus melakukan seluruh panggilan dan tanggung jawab ini dengan sungguh-sungguh. Karena raja bukan hanya pemimpin politik, tetapi raja adalah representasi dari kehadiran Allah.
Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Seorang raja bagi Yeremia dinilai bukan saja dari kemampuannya, dari kemampuan memerintah, tapi juga dari ketaatannya pada otoritas yang lebih tinggi, yaitu Tuhan Allah. Seorang raja dinilai hebat menurut Yeremia bukan karena dia gagah, bukan karena ia memiliki kekuatan yang hebat, tapi karena ia taat pada otoritas Allah. Sikap taat ini lahir dari kerendahan hati. Seorang pemimpin yang rendah hati menyadari bahwa kedudukannya bukan semata-mata karena kepandaian dan kehebatan, melainkan karena anugerah Tuhan. Dan pemimpin yang memiliki kesadaran ini tentu akan menunjukkan sikap yang bertanggung jawab, sikap bersungguh-sungguh. Dan sikap ini sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin di Yehuda. Jikalau mereka ingin berhasil, mereka harus melakukan ketaatan kepada Allah. Mereka harus bersungguh-sungguh pada apa yang difirmankan Tuhan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ayat 4-9 dari bacaan kita memberi fokus pada konsekuensi teologis dari ketaatan dan ketidaktaatan. Dan pola ini, Bapak Ibu, merupakan pola yang khas dari kitab-kitab Deuteronomis tentang berkat dan kutuk. Kalau umat taat, maka umat akan dijaga dan dipelihara. Kalau kerajaan taat, kalau pemimpin taat pada kehendak Tuhan, maka kerajaan itu akan terpelihara. Tapi jika umat tidak taat, jika umat membangkang, maka akan ada kehancuran. Jika pemimpin tidak taat, maka ada kehancuran. Itu pola yang mau ditunjukkan di dalam ayat 4-9. Jika bikin begini, maka begini. Jika bikin yang baik, maka dapat yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ayat 4-9 ini mau menggambarkan bahwa Yeremia mau melihat kehancuran Yehuda bukan hanya karena kekuatan politik Babel. Ya. Ayat ini mau menunjukkan bahwa Yehuda hancur bukan karena kekuatan politik Babel, tapi karena ketidaktaatan dan rusaknya kehidupan sosial bangsa Yehuda. Karena bangsa Yehuda tidak taat, karena mereka tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka inilah kehancuran bagi mereka. Ayat yang kelima dari bacaan ini memberikan tekanan bahwa penghukuman akibat mengabaikan perintah Tuhan itu akan dirasakan oleh umat Yehuda. Kalimat "aku bersumpah demi diriku sendiri" di dalam ayat kelima ini mau bilang bahwa Tuhan itu tidak main-main dengan apa yang Tuhan nubuatkan lewat Yeremia. Tuhan tidak bergurau, Tuhan tidak bercanda. Tapi Tuhan mau bilang untuk umat Yehuda lewat Yeremia, kalau mereka tidak taat, aku tidak main-main. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Dan tekanan ini mau memberi sebuah tekanan kepada umat Yehuda supaya mereka menyadari bahwa mereka sudah berjalan jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Bahwa keberlangsungan hidup para pemimpin di Yehuda dan umat Yehuda itu karena ketaatan mereka pada kehendak Allah.
ayat 6 sampai 9 akhir dari bacaan ini merupakan sebuah kesimpulan. Ketika bangsa-bangsa lain mempertanyakan kenapa Yehuda harus dihancurkan, padahal mereka adalah bangsa pilihan Allah. Dan inilah yang mau diperlihatkan oleh Yeremia, bahwa sekali lagi bahwa Yehuda hancur bukan karena kekalahan politik atau militer, tapi karena ketidaktaatan mereka pada Tuhan. Bangsa-bangsa lain di dalam ayat ini digambarkan, bangsa-bangsa lain bertanya kenapa Yehuda harus hancur? Kan Yehuda itu bangsa pilihan Allah. Tapi kenapa mereka mesti dihancurkan? Ketong kembali ke cerita yang tadi beta cerita di awal refleksi ini ya, sama seperti sang petani ini, dia bilang kenapa Tuhan itu ciptakan tanaman ini begini, tidak adil. Ya. Itu juga yang mau diungkapkan oleh orang bangsa-bangsa di sekeliling Yehuda. Kenapa mesti Yehuda dihancurkan? Mereka bangsa pilihan Allah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Yeremia dalam nubuatnya mau memperlihatkan bahwa Yehuda hancur bukan karena kekuatan militer, bukan karena kekuatan Babel, tapi karena ketidaktaatan mereka pada Tuhan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, di perjalanan bangsa dan negara yang ke-81 tahun ini, firman ini menjadi perenungan bagi beta dan Bapak Ibu, bahwa keadilan sosial itu bukan sekedar slogan politik atau program pemerintah, melainkan keadilan sosial itu inti dari mandat iman. Allah yang beta dan Bapak Ibu sembah, Allah di dalam Yesus Kristus, adalah Allah yang adil dan mencintai kebenaran. Kita ingat bacaan di Amsal, di Mazmur yang bilang keadilan Allah itu bergulung-gulung seperti air di lautan. Hal ini memperlihatkan kepada beta dan Bapak Ibu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang betul-betul mencintai keadilan dan kebenaran. Dan teks kita mencerminkan keadilan Allah dan keberpihakan Allah kepada mereka yang lemah, mereka yang ditindas, mereka yang martabatnya dirampas. Allah peduli, bahkan turut ambil bagian dalam menguatkan mereka yang tertindas dan mengalami ketidakadilan. Ketidakadilan itu adalah sebuah bentuk pemberontakan terhadap Allah. Seringkali Bapak Ibu kita merasa bahwa ketika kita melakukan sebuah ketidakadilan itu biasa. Padahal sebenarnya kita tidak sadar ketika kita melakukan sebuah ketidakadilan, kita sedang melukai citra Allah dalam diri kita. Kita sedang melukai citra Allah dalam diri mereka yang terluka, yang tertindas, dan yang diberlakukan tidak manusiawi. Kenapa Bapak Ibu? Sebab beta dan Bapak Ibu adalah orang-orang Kristen yang telah menerima mandat dari Allah untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Setiap saat di mimbar-mimbar gereja didengungkan bagaimana kita harus memperlakukan keadilan di tengah-tengah dunia di mana kita ada. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Keadilan sosial, keadilan itu tidak dimulai dari hal-hal yang besar. Mungkin Bapak Ibu akan bilang, beta ini bukan pemimpin, Ibu Pendeta. Beta ini cuma masyarakat. Jadi mungkin khotbah ini cocok untuk para pemimpin. Tidak Bapak Ibu.
Keadilan itu dimulai dari hal-hal kecil. Dimulai dari keluarga, dari lingkungan di sekitar kita. Tanpa beta dan Bapak Ibu sadari, sering kita melakukan bahkan menjadi pelaku dari ketidakadilan di tengah-tengah pertama masyarakat. Contohnya apa Ibu Pendeta? Sering Bapak Ibu di tengah masyarakat ini ketong lihat orang itu menurut dia pun status. Kalau dia itu orang berada, kalau dia itu punya jabatan, kita sangat menghargai mereka. Sebaliknya kalau mereka itu orang kecil dan orang biasa, itu kita tidak pandang mereka. Akan pun contoh Bapak Ibu, kalau orang-orang meninggal, kalau yang meninggal itu keluarga dari seorang petinggi, pasti orang banyak. Tapi kalau yang meninggal itu anak atau orang susah, seorang ibu janda yang susah, mengkali yang hadir cuma tetangga, unit, bahkan mungkin unit sing semua hadir lagi. Itu ketidakadilan yang kita lakukan di tengah lingkungan. Di keluarga Bapak Ibu, kadang kita memperlakukan istri, suami dan anak-anak kita dengan tidak adil. Kalau suami bikin salah, istri memaafkan. Tapi kalau istri bikin salah, bisakah suami memaafkan? Kadang-kadang sebagai orang tua kita pilih kasih terhadap anak-anak. Katong sering bilang, beta pu anak ini boleh Ibu Pendeta, dia bawa berkat. Dia suka kerja di sini, dia pun gaji begini. Anak ini nih, ayo paling kejahatan, anak ini paling bikin masalah dalam keluarga. Ayo anak ini muka sama dengan siapa, begitu. Kadang-kadang kalau anak ada 3, 4, ketemu anak-anak yang ini boleh baik, kalau anak yang ini dia yang baik. Katong lebih sayang anak-anak yang bisa kasih, yang punya jabatan, yang dianggap sukses, sedangkan anak-anak yang gagal, katong anggap itu sebagai anak yang bawa sial. Sebagai anak-anak kadang kita juga tidak adil terhadap orang tua kita. Papa dan mama itu bisa jaga beta dan Bapak Ibu berpuluh-puluh tahun. Tapi bisakah beta dan Bapak Ibu menjaga katompung orang tua 10 tahun? Papa atau mama stroke tinggal baru 1 tahun. Ayo papa paling bikin pastiu saja . Kalau bisa pertaruh di inakaka, lo taruh inakaka juga. Ada kata bijak bilang begini, 1 orang tua bisa jaga 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa jaga 1 orang tua. Papa dan mama sakit, nona ini, aduh jangan terlalu pasti beta ada tugas, ada banyak nih. Tidur sudah, semalam tidur. Paling bikin pastiu, padahal dulu waktu katong kecil, katong sakit, katong pun papa dan mama sen tidur 2-3 hari. Di tempat-tempat kerja Bapak Ibu kita melakukan ketidakadilan sebagai pemimpin, mungkin kita sering pilih-pilih ini anak buah yang bagus, ini anak buah yang baik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, tanpa sadar ketidakadilan itu terjadi dalam kehidupan kita. Katong sing usah lihat sampai di pemerintah, sampai di gereja ini. Tapi katong lihat dalam katong pun hidup hari-hari saja, yang tadi beta bilang itu Bapak Ibu, tanpa sadar katong menjadi pelaku-pelaku dari ketidakadilan. Katong kritik orang lain,
katong kritik pemerintah, katong kritik gereja, katong kritik lingkungan di mana katong ada. Tapi tanpa sadar katong itu pelaku dari sebuah ketidakadilan. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana kita mewujudkan mandat untuk melakukan keadilan. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita belajar untuk peduli kepada yang lemah. Membantu mereka yang kekurangan, janda, anak yatim, dan sesama yang tersingkirkan. Mari kita berlaku jujur dan benar. Berlaku adil dalam perkataan, pekerjaan, serta tidak merugikan orang lain. Mari kita menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dengan menghargai martabat setiap manusia sebagai ciptaan Allah. Jangan ada pilih-pilih kasih. Jangan ada pembedaan-pembedaan. Mungkin Bapak Ibu akan berkata begini, Ibu Pendeta, bagaimana beta mau bantu orang yang susah, sementara beta sendiri juga susah? Bagaimana beta mau memperlakukan keadilan jika beta sendiri juga diperlakukan tidak adil? Bagaimana beta bisa menolong orang lain yang diperlakukan tidak adil sementara beta juga diperlakukan tidak adil? Bapak Ibu, saudara dan anak-anak, beta ini pendeta yang baru bertugas di kota Ambon. Beta tugas 23 tahun di salah satu kabupaten di Maluku ini, kabupaten yang sedang melakukan eksplorasi gas migas, Kabupaten Tanimbar. Jemaat pertama beta itu adalah jemaat yang sudah 36 tahun sing ada pendeta. Dan jemaat itu daerahnya dikelilingi dengan batu-batu karang. Suatu saat beta berkhotbah dan jemaat itu cuma 20 kakak dengan pendapatan satu minggu itu cuma sekitar 20 sampai 30 ribu. Suatu saat beta berkhotbah tentang berbagi. Salah seorang bapak selesai keluar ibadah pegang tangan, Ibu Pendeta khotbah bagus. Tapi beta mau bilang pada Ibu Pendeta, akang sempas di katong. Bagaimana katong mau berbagi dengan orang di Ambon, mau berbagi dengan jemaat yang lain sedang katong sendiri susah. Apa yang bisa katong bagikan, Ibu Pendeta? Lalu beta bilang, Bapak, berbagi itu tidak harus memberi dalam bentuk materi. Berbagi itu tidak harus kasih hal-hal yang besar dan spektakuler. Tapi Bapak Ibu punya cerita kehidupan di mana Bapak Ibu hidup dikelilingi oleh batu karang, tapi Bapak Ibu bisa hidup, makan, dan bertahan sampai hari itu adalah cerita iman, cerita kehidupan yang bisa dibagikan untuk orang-orang di kota supaya mereka bertahan dan berpegang pada Tuhan, bahwa dalam keadaan sesulit apapun Tuhan itu ada. Memang Bapak Ibu tidak punya uang untuk bagi misalnya per jemaat Betel, jemaat Betel ini, jemaat Betania, sih bisa. Tapi Bapak Ibu punya cerita hidup bahwa di tempat yang susah, di tempat yang hanya dikelilingi oleh batu karang, Bapak Ibu bisa hidup dan bertahan. Itu karena kemurahan Tuhan dan itu cerita iman yang mesti dibagikan. Supaya orang-orang GPM, orang-orang Kristen di Maluku ini melihat bahwa di tempat yang susah pun Tuhan ada. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudara, kita memang tidak bisa melakukan hal-hal yang spektakuler untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Kita mungkin tidak bisa melakukan hal-hal yang besar untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Tapi kita harus ingat, kita diberi mandat oleh Tuhan. Kita diberi mandat atau tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjalankan dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
Tuhan menginginkan kita bukan menjadi lampu yang bernyala 100 watt, bukan Bapak Ibu. Tapi Tuhan ingin kita menjadi lilin yang bisa menerangi di tempat yang gelap. Kita bisa menjadi terang di tempat yang memerlukan terang. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita memperlakukan keadilan dan kebenaran dalam hidup ini dengan apa yang bisa kita lakukan. Lakukanlah itu mulai dari dalam rumah kita, lingkungan, dan akan bisa naik untuk bangsa, negara. Tuhan sempena tanya ketika ketong menghadap kekudusan Tuhan, Tuhan sempena tanya, berapa kali beta dan Bapak Ibu beribadah dalam 1 minggu? Tuhan sempena tanya, berapa banyak persembahan yang beta dan Bapak Ibu bawa? Tuhan sempena tanya, beta dan Bapak Ibu pun pangkat apa dan kedudukan apa? Tapi Tuhan tanya, apa yang beta dan Bapak Ibu sulakukan di tengah-tengah dunia yang sedang penuh dengan penderitaan? Mengakhiri refleksi ini Bapak Ibu, ada sebuah tulisan bijak dari Mother Teresa yang bilang begini. Kita mungkin tidak bisa melakukan hal-hal yang besar dalam hidup ini. Tapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Kita mungkin tidak bisa melakukan hal-hal yang besar dalam hidup ini. Tapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Selamat merayakan kemerdekaan bangsa dan negara. Ingatlah bahwa Tuhan taruh beta dan Bapak Ibu di atas tanah ini, di atas tanah Maluku yang 81 tahun telah merayakan kemerdekaannya. Tuhan bukan tanpa maksud. Tuhan mau beta dan Bapak Ibu jadi anak-anak Maluku yang bisa jaga tanah ini, yang bisa berkarya dengan baik di atas tanah Maluku, tanah yang diberikan oleh datuk-datuk kepada beta dan Bapak Ibu. Lakukanlah hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar di atas tanah Maluku ini. Cintailah negeri ini dan berbuatlah keadilan di atas negeri ini di tempat di mana Bapak Ibu berkarya. Selamat ulang tahun bangsa dan negara kita. Biar susah, tapi katong harus ingat Tuhan sempana kas tinggal katong. Selamat ulang tahun kota Provinsi Maluku ke-81. Tanah yang katong cintai. Tuhan memberkati tanah ini per katong semua. Merdeka! Merdeka! Tuhan sayang Bapak Ibu. Amin.
Bapak Ibu Saudara, bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini, mari kita berdiri dan kita menyatakan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita akan mendengarkan persembahan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Roni Saitapi. Shalom, satu pujian untuk Tuhan, jangan khawatir. Lihatlah, Tuhan sedang genapi firman-Nya. Dunia ini tak berdaya, bencana di mana-mana. Jerit tangis dan air mata, jangan runtuhkan iman percaya. Ingatlah, datang selalu pada Yesus, penolong yang setia. Janganlah engkau khawatir akan hidupmu, serahkan saja padanya. Yesus menjaga hidupmu. Biar badai topan mendera, jangan khawatir sebab Yesus ada. Percaya dan serahkan kepadanya segala khawatirmu. Yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua tak berdaya. Mintalah Yesus berikan kekuatan, mintalah Yesus berikan kemampuan agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya.
serahkan saja padanya. Yesus menjaga hidupmu. Biar badai topan mendera, jangan khawatir, sebab Yesus ada. Percaya dan serahkan kepadanya segala khawatirmu. Yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua tak berdaya. Mintalah Yesus berikan kekuatan. Mintalah Yesus berikan kemampuan agar dapat menjalani hidup ini menurut iman-Nya. Yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua tak berdaya. Mintalah Yesus berikan kekuatan. Mintalah Yesus berikan kemampuan agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Terima kasih Bapak Roni. Mari kita menjalani hidup menurut firman Tuhan. Bapak Ibu, kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dengarlah anjuran. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita ada dalam doa persembahan, kita berdoa secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita akan mendengarkan persembahan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dari Saudari Olivia Taberima. Selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat, Shalom. Sebuah persembahan pujian untuk Tuhan. You have my heart, Engkau memiliki hatiku, di mana kita sebagai umat Tuhan, kita menyerahkan kehidupan kita untuk Tuhan sebagai Bapa yang baik yang selalu menyertai kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, Bapa kita selalu setia, bahkan untuk melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Tetaplah beriman dan biarlah lagu ini menjadi berkat untuk kita semua. I believe that you are good. I believe that you are always faithful, and you're watching over me. You're providing everything that I need. 'Cause you are my all in all. You are my whole world. God, you are my only. I feel your presence here all over me. Your goodness and your mercy. God, you have my heart. Oh God, you have my heart. I believe that you are here, and I believe that you're my loving Father. With your arms around me now, and you pick me up, Lord, when I fall down. 'Cause you are my all in all. You are my whole world. God, you are my only. I feel your presence here all over me. Your goodness and your mercy. God, you
feel your presence here all over me. Your goodness and your mercy. Oh God, you have my heart. Whoa, I run into your presence, for it's the place where I am truly free. Take everything I'm holding. Oh God, you have my heart. God, you have my heart. Whoa, I give it to you. 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 Terima kasih untuk adik Olivia. Bapak Ibu, Bapak Saudara dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan ada di dalam doa syafaat. Akhir dari doa ini, kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan kekuatan kami. Di malam ini Tuhan, sebagai umat dan para pelayan yang Tuhan izinkan beribadah di gedung gereja Maranatha pada jam ibadah yang kedua ini, kami mau menyerahkan hidup dan hati kami kepada Tuhan. Sekalipun kami sadar bahwa sebagai ciptaan-Mu, sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, kami sering berjalan di jalan-jalan yang tidak Engkau kehendaki. Kami sering tidak melakukan apa yang Engkau perintahkan. Bahkan sering kali kami tidak mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Tetapi dari waktu ke waktu, kami merasakan bagaimana penyertaan dan kebaikan-Mu terus berlangsung dalam hidup kami. Kasih, berkat, bahkan sukacita tetap menjadi milik dan kepunyaan kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kata yang lebih dari dangke kami mau bilang untuk Tuhan, terlalu besar kasih yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih, Engkau telah menjaga kami di sepanjang satu usbu ini. Engkau hadir dalam kehidupan setiap keluarga yang hadir dalam ibadah di saat ini. Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Engkau memberi kepada umat-Mu kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan. Dan karena itu kami terus memohon kepada-Mu ya Allah, jangan angkat berkat, hikmat dan kebijaksanaan dari hidup kami sebagai umat-Mu. Kalau kami berjalan di jalan yang salah dan keliru, Tuhan tegur kami dengan cara Tuhan, supaya kami kembali pada jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Engkau mengenal setiap pribadi yang datang dan beribadah di saat ini. Ada yang datang dengan keadaan yang baik-baik, tapi mungkin ada di antara umat-Mu yang datang dengan tekanan-tekanan hidup yang berat. Ada yang datang dengan air mata. Bahkan mungkin ada di antara umat-Mu yang berada di titik terendah dalam hidup ini. Namun Allah dalam Yesus Kristus kami bermohon,
Jangan tinggalkan mereka. Hadirlah dalam kehidupan umat-Mu yang tidak baik-baik saja. Keluarga-keluarga yang mungkin sedang ada dalam masalah-masalah rumah tangga. Bahkan mungkin sudah ada di ambang pintu perceraian. Utuhkanlah kehidupan bersama suami istri. Berikanlah kepada mereka rasa memaafkan dan mengampuni. Ingatkan mereka akan janji kudus di hadapan Tuhan. Diberkatilah keluarga-keluarga yang saat ini sedang berada dalam kesulitan ekonomi. Mereka yang sedang berjuang untuk pendidikan anak-anak, untuk makan minum di rumah. Tuhan buka pintu-pintu berkat Tuhan. Tuhan taruh berkat Tuhan di meja-meja makan mereka, di dapur-dapur rumah mereka, bahkan di biaya pendidikan anak-anak mereka. Berkatilah tempat-tempat di mana mereka mencari nafkah. Sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai BUMN, BUMD, anggota polisi, anggota TNI, buruh bangunan, buruh di pelabuhan, tukang menyapu di jalan, tukang ojek, supir, mereka yang punya usaha berdagang, toko, kios, mereka pedagang-pedagang papa lele, ikan, sayur, mereka yang adalah pensiunan, tenaga honor atau kontrak, mereka yang bekerja di laut, membawa kapal, membawa feri, membawa speed, mereka yang punya usaha-usaha rumah, mereka yang adalah ibu rumah tangga, tukang beca. Ya Tuhan, beri mereka kesehatan, kekuatan, supaya selama mereka bekerja mereka tidak sakit di bawah terik matahari, di bawah hujan. Diberkatilah ya Allah ya Yesus kehidupan umat-Mu yang saat ini sedang berada di gerai kesakitan. Mereka yang terbaring di rumah sakit, di rumah, maupun mereka yang sedang melakukan rujukan-rujukan pengobatan. Datanglah dengan tangan-Mu yang berlubang paku dan penuh dengan mujizat itu. Jamalah tubuh saudara-saudara kekasih kami, dari ujung rambut sampai kaki. Angkat segala sakit penyakit di dalam tubuh mereka. Makanan, minuman, dan pelayanan-pelayanan cinta kasih dari para medis, Tuhan berkati. Kami berdoa ya Allah ya Yesus, bagi keluarga-keluarga yang saat ini terpisah dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak-anak karena tuntutan pekerjaan. Mereka harus berada di tempat-tempat yang jauh. Tuhan jagalah relasi-relasi cinta kasih di antara mereka. Anak-anak kami yang sedang berjuang di tanah-tanah orang, yang sedang bekerja, Tuhan jaga dan lindungi mereka seperti Tuhan menjaga dan melindungi kami di tanah Maluku yang kami cintai ini. Tuhan memberkati kehidupan ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, anak-anak disabilitas, bahkan juga orang-orang lanjut usia di dalam kehidupan berjemaat di Klasis Kota Ambon ini Tuhan. Ya Tuhan, jaga mereka ya Allah supaya mereka tidak merasa sendiri menghadapi hidup ini. Tapi mereka percaya bahwa di tengah-tengah begitu banyak tantangan, mereka Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka. Allah di dalam Yesus Kristus, hamba berdoa ya Allah ya Yesus, bagi kehidupan keluarga-keluarga yang sedang bergumul dengan masa depan anak-anak mereka. Anak-anak yang sedang mengikuti tes masuk polisi, masuk menjadi anggota TNI, ataupun mereka yang sedang mengikuti tes masuk sekolah-sekolah ikatan dinas. Hadirlah dalam masa depan anak-anak kami. Bukalah
pintu-pintu berkat dan pintu masa depan Tuhan bagi mereka. Bapa dalam Yesus Kristus, kami teringat saudara-saudara kami yang mungkin hadir saat ini karena di dalam kesedihan karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan cintai. Karena Tuhan panggil pulang ke sisi Tuhan. Hiburkanlah keluarga-keluarga yang baru saja berduka cita. Jangan biarkan mereka merasa berputus asa atas hidup ini. Tapi yakinkanlah mereka bahwa di balik air mata, di balik kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan cintai, cinta dan sayang Tuhan tetap ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berkatilah anak-anak gereja Protestan Maluku yang ada di seluruh wilayah Maluku dan Maluku Utara. Mulai dari anak-anak yang ada di dalam kandungan ibu mereka, sampai anak-anak yang sudah duduk di bangku-bangku pendidikan, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Ajarkan kepada anak-anak kami supaya mereka menjadi anak-anak Maluku yang kuat, anak-anak Maluku yang mau berjuang. Diberkatilah ya Allah ya Yesus masa depan mereka. Diberkatilah perjuangan-perjuangan mereka supaya mereka bisa meneruskan kehidupan di tengah-tengah bangsa dan negara dan menjadi bagian dari kehidupan bangsa dan negara ini. Bapa dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih. 81 tahun Tuhan beri kemerdekaan bagi bangsa dan negara ini. Sekalipun kami menyaksikan ada banyak peristiwa-peristiwa ketidakadilan, ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi di tengah-tengah perjalanan bangsa dan negara ini. Tapi kami berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami supaya mereka diberi hikmat oleh Tuhan. Supaya mereka menjadi pemimpin yang takut Tuhan. Pak Presiden, Wakil Presiden, Pak Gubernur, Pak Hendrik Lewerisa dan Pak Wakil Gubernur, Pak Abdullah Fanat. Pak Wali Kota, Pak Bedouin Watimena dan Ibu Eli Toisuta sebagai Wakil Wali Kota. Seluruh anggota legislatif, baik di DPRD provinsi maupun DPRD kota. Seluruh pimpinan-pimpinan mulai dari kecamatan, kelurahan sampai RT dan RW. Tuhan berkati mereka semua ya Allah. Semua orang yang datang di atas tanah Maluku untuk membangun tanah ini menjadi lebih baik. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Kami percaya tanah Maluku yang kami cintai ini akan terus menjadi tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan dari waktu ke waktu. Karena itu jagalah tanah ini Tuhan. Lautan, daratan, hutan-hutan. Tuhan berkati tanah ini untuk kami semua. Terutama untuk anak cucu kami. Lindungi kami semua. Berbagai peristiwa bencana alam yang saat ini terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara. Bagi saudara-saudara kami yang ada di NTT, di Sumatera, di Sulawesi, kami bawa dalam doa. Sebagai bagian dari bangsa dan negara ini kami turut berprihatin. Biarlah kemuliaan Tuhan nyatakan bagi saudara-saudara kami yang saat ini berada di tenda-tenda pengungsian dengan kondisi-kondisi hidup yang sangat menyedihkan. Bapa dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur Tuhan terus memberkati Gereja Protestan Maluku, Majelis Pekerja Harian Sinode, dalam tugas-tugas untuk terus memanage pelayanan di seluruh wilayah Maluku dan Maluku Utara.
Berkatilah hamba-hambamu dalam kepemimpinan mereka. Bapak Ketua Sinode, Wakil Ketua, 1-2, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan seluruh anggota. Berkatilah juga pimpinan klasis Kota Ambon, Bapak Ketua klasis, Ibu Sekretaris, para sekbi dan seluruh pegawai kantor klasis. Berkati 21 jemaat yang ada di wilayah klasis Kota Ambon ini dengan seluruh program-program pelayanan yang sementara mereka buat untuk penguatan umat dan para pelayan. Tuhan berkati apa yang dilakukan oleh seluruh jemaat-jemaat di klasis Kota Ambon ini. Kami berdoa Tuhan, supaya kota ini yang akan berulang tahun nanti di bulan September terus diberkati oleh Tuhan. Semua orang yang berkarya dan mengabdi di kota ini, biarlah pengabdian mereka bukan mereka lakukan dengan sebuah keterpaksaan, tapi sebagai wujud mandat yang Tuhan beri dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang baru pertama kali beribadah di gedung gereja Maranatha ini. Tuhan juga memberkati mereka, supaya mereka dikuatkan dalam persekutuan bersama sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah mendukung jalannya tata ibadah di saat ini. Teman-teman pemain musik, teman-teman multimedia, singers, kolektan bertugas, majelis jemaat GPM Betania yang bertugas, umatmu yang datang dan membawa persembahan mereka dalam bentuk perpuluhan syukur natsar, Tuhan terima dan jawab seluruh persembahan mereka di dalam cinta dan kasih Tuhan. Kami akan memasuki usbu yang baru, bahkan juga akan mengakhiri perjalanan di bulan Agustus ini. Jangan biarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Berjalanlah dengan kami. Kami lemah, kami tak berdaya. Walaupun hidup ini misteri, tapi kami percaya ketika kami berjalan dengan Tuhan, kami tidak berjalan sendiri. Tapi Tuhan akan menuntun kami melewati hari-hari hidup ke depan dan membuat kami kuat dalam berbagai situasi hidup. Dangke banyak Tuhan Yesus. Dangke banyak for semua yang Tuhan kasih per katong. Katong belum bisa balas apa yang Tuhan kasih. Tapi Tuhan jadikan katong terang di mana katong harus jadi terang. Dangke banyak, ini katong pun hidup Tuhan. Ini katong pun hati yang katong serahkan for Tuhan. Tuhan dengar katong pun doa. Tuhan ampun katong pun salah. Lalu katong akhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan menerima pengutusan dan janji penyertaan. Untuk kita telah
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk tugas dan tanggung jawab ini, terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin. Bapak Ibu dipersilakan bersaat teduh seketika. Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah kita di malam ini telah selesai. Selamat memasuki usbu yang baru. Teruslah bersandar pada Tuhan, Tuhanlah kekuatan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu senantiasa. Shalom.